Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tim dari Laboratorium Kultur Jaringan yang sudah senior dengan Bapak Silva. Adapun dalam sesi kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai dinamika kelompok pada Laboratorium Kultur Jaringan dan Biomolekuler di kantor PRMP Palma, di mana saya di sana juga sebagai tim dari laboratorium tersebut, dan laporan ini ditujukan untuk membuat tugas tuton 1 dari mata kuliah dinamika kelompok. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak Siswa, kita mau wawancara untuk Bapak Siswa, boleh? Nah, untuk bagian dari Bapak ini di lab kultur ini sebagai apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan saya mendapat bagian di sterilisasi media, alat media yang bekas dipakai, direbus sehingga direndam dalam clean. Oh, berarti Bapak bagian sterilisasi lah ya. Kemudian berapa lama Pak untuk di lab ini sendiri? Ya, sebelumnya saya kan masih teknisi rekayasa di lab kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun ya kurang lebih. Tapi sebelumnya sudah di bagian-bagian lain ya. Ya, baru ini dirotasi ke sini ya Pak ya. Terus untuk sistem kerja dan pembagian tugas dalam kelompok kultur ini bagaimana Pak? Di Kuljar ini biasa kita dibagi-bagi dulu. Ada tugasnya masing-masing. Jadi tapi kalau memang yang bagian lain memerlukan bantuan, maka setelah kita selesaikan tugas kita membantu. Oke. Berarti untuk pembagiannya berarti di awal tahun ya? Ya, di awal tahun memang sudah diplot-plot ya. Tapi untuk pembagian itu, untuk yang Bapak Silva rasakan sekarang ini, apakah efektif Pak untuk seperti itu? Efektif, karena kan kita masing-masing punya tanggung jawab. Jadi tidak mengganggu putarannya kegiatan-kegiatan yang di lab. Oke. Terus ada kendala nggak Pak saat pembagian tugas? Jadi misal begini, ketika Bapak dibagi mungkin ada yang sebenarnya bukan kompetensinya atau merasa ada yang nggak cocok atau gimana? Biasanya kalau memang ada seperti itu, tetap kita komunikasi supaya kan tidak terjadi sesuatu. Oke. Berarti untuk komunikasi sama anggota nih Pak, untuk suatu ketika ada satu anggota memerlukan bantuan nih, itu prosedurnya bagaimana Pak? Ataukah langsung atau menunggu dulu atau bagaimana? Ya, kayak tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalau ada bagian lain yang membutuhkan bantuan, maka diatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya selesai, baru kita membantu yang memerlukan bantuan. Untuk target nih Pak, selama ini target tercapai aman? Ya, biasa memang karena diatur itu targetnya aman ya. Oke. Tercapai. Bagaimana jika ada kendala antar kelompok yang tidak dapat Bapak Silva sendiri putuskan, dan untuk menyelesaikannya bagaimana? Biasanya kita kan memang ada schedule untuk ada diskusi tiap bulan, dan dengan diskusi itu apa yang menjadi kendala disampaikan ya. Oke. Untuk sarana dan prasarana nih Pak, untuk sekarang nih, kira-kira mendukung nggak Pak untuk keefektifan kerja Pak? Ya, sarana harusnya mendukung, karena kan kalau sarana tidak mendukung pasti kegiatan kerjakan pasti tidak akan jalan baik. Oke. Terus untuk selain sebulan, berarti yang rutin ya sebulan tadi ya Pak ya, untuk acara diskusi ya. Oke. Terus untuk Bapak Silva sendiri nih Pak, faktor utama yang menjadi sebuah kelompok itu bisa sulit itu apa? Kebetulan Bapak yang Bapak rasakan di kultur ini. Komunikasi ya. Komunikasi yang baik lah. Komunikasi yang baik. Karena kalau tanpa komunikasi kan itu yang kadang membuat kita itu ada sesuatu yang tak enak, yang tidak disampaikan, justru membuat kita resah ya. Jadi tapi Pak aman lah ya di sini lah ya. Aman. Baik, mungkin itu saja wawancara singkat dari saya kepada salah satu anggota dari tim Lab Kultur Jaringan dan Biomolekuler PRMP Palma, di mana di sini juga saya merupakan
salah satu kelompok yang ikut tergabung dalam kelompok kerja tersebut. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan dan milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.